berikut ada percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi ini ada 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di mana sekarang kita ketahui kesimpulannya yang diketahui itu ada energi kinetik, energi potensial. Nah, kita lihat yang pertama. Energi apa sih itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena apa? Karena gerakannya. Saya omong sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Bagus sekali. Ya, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya, atau bisa juga energi yang dimiliki benda karena masanya. Kecepatannya maksudnya, Ibu. Ya, sehingga kalau kita mau lihat dari rumus, energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Ya, ini soal kelas 8. Masih ingat ya? Lalu di sini, kalau kita lihat itu buah kelapa yang jatuh. Ketika buah kelapa ini ada di posisi titik A, ketika buah kelapa ada di posisi titik A, jangan kemeloi begitu nah ini. Halo, bisa nggak jauh. Ketika buah kelapa berada di posisi A, titik A, ini kecepatan mula-mulanya itu sama dengan 0. Kenapa Ibu bilang 0? Karena dia dari posisi yang tidak bergerak lalu digerakkan. Begitu ya? Mengerti maksudnya Ibu ya? Mengerti maksudnya Ibu? Ya. Jadi dia di posisi A ini adalah kecepatannya sama dengan 0. Sehingga di sini posisi A, V-nya itu sama dengan 0. Kenapa Ibu bilang 0? Karena dia mula-mula diam. Jadi kalau misalnya seperti ini, pena, dia tidak punya kecepatan apa-apa. Beda kalau Ibu dari bawah, terus Ibu angkat ini, nah itu dia punya kecepatan awal. Tetapi kalau dia dari diam seperti ini, terus diam seperti ini, terus tiba-tiba dia langsung jatuh, artinya dia tidak punya kecepatan awal. Tapi dia punya kecepatan akhir. Di sana, Pi. Ya, seperti itu ya. Terus sampai di sini ini kecepatan akhirnya sampai di titik sini itu V sama dengan max, artinya kecepatannya maksimum. Adik, bisa lebih. Main di luar. Nah, setelah itu kita lihat lagi ada energi potensial. Jadi ceritanya buah kelapa yang jatuh ini dia sudah ada energi kinetik dan energi potensial yang dihasilkan. Jadi ada 2 energi di situ ya. Atau biasa kita bilang kalau buah kelapa yang jatuh itu dia sudah menghasilkan energi mekanik. Kenapa mekanik? Karena itu energi mekanik itu merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Terus kita lihat energi potensial. Nah, energi potensial itu sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Sehingga energi potensial itu sendiri dirumuskan dengan M kali G kali dengan H. M ini adalah massa, G ini adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah ketinggian. Ketinggian dari mana? Nah, ketinggian dari ini, titik A ke titik C, lalu titik A ke titik B, yang 4 meter dan 6 meter. Oke? Sudah sampai sini? Jelas? Jelas.
Bisa sih. Gimana juga? Tunggu ya, saya geserkan dulu yang lelaki. Geserkan yang lelaki. Ya, ingat V itu kecepatan, velocity. M massa. G percepatan gravitasi. Ya, sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi yang Ibu bilang energi mekanik itu adalah penjumlahan Ya, dia dari diangkat tangan mau tanya, Ibu. Diangkat tangan tadi mau tanya. Dirli mau angkat tangan mau tanya apa, Dirli? Silakan, Dirli. Belum mengerti bebas, Ibu. Nah, bagus kalau begitu. Ya. Yang di mana yang kau belum mengerti, Dirli? Di bagian Semua, Ibu. semua? Ya, semua dia bilang. Iya. Iya. Bagus. Udah tadi kau lihat dengar apa saja tadi yang saya omong? Oke, tidak apa-apa. Ibu ulang ya. Ibu ulang sekali lagi ya. Dengar baik-baik sudah Dirli ya. Saya ulang lagi, ini Ahmad mengamati buah kelapa yang jatuh seperti pada gambar. Seperti pada gambar. Nah, buah kelapa yang jatuh ini dia mengalami yang namanya ada dua energi di sini, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Jadi dia sekaligus mengalami dua energi di sini. Ya, terus kita lihat yang pertama energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki benda ini itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Kita lihat kecepatannya V di sini. Dia ada kecepatan mula-mula dan ada kecepatan akhir. Ya, kecepatan mula-mulanya ini Ibu bilang V sama dengan 0. Kenapa V sama dengan 0? Karena dia mula-mula diam. Jadi kelapa ini mula-mula diam, tidak ada gaya yang hantam ini yang dikasih ke kelapa tadi untuk bergerak, tidak ada. Jadi dia mula-mula diam, tiba-tiba langsung jatuh. Nah, ketika dia jatuh, ini yang apa? Ketika dia jatuh ada ketinggian yang dihasilkannya dari titik A tadi di sini sampai ke titik C. Sampai dia berhenti di sini. Nah, ketika dia berhenti ini, itu V-nya sama dengan maksimum atau kecepatannya sama dengan maksimum. Nah, ketinggiannya ini kita lihat. Pada saat dia jatuh, ketinggiannya berarti kita berbicara soal energi potensial. Kenapa Ibu bilang kita berbicara soal energi potensial? Karena dia lihat ketinggian yang ada di sini. Karena energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggian. Nah, ketika dia jatuh di sini, ini ada H atau ketinggian apa deh nama, sudah kita kasih nama ini. Ketinggian apa ini? Ketinggian maksimum sudah ini. Ketinggian maksimumnya dari titik A sampai titik C. Lalu ada yang minimumnya dari A ke titik B. Jadi istilahnya kalau dia mau jatuh dari A sampai C berarti dia harus melewati B. Begitu. Sehingga yang dia hitung ini dari titik A ke titik B itu sejauh 4 meter. Tetapi kalau dia dari A ke C itu sejauh 6 meter. Sampai di sini mengerti dulu, Dirli? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, karena ini rumusnya menggabungkan
energi mekanik ini menggabungkan energi kinetik dan energi potensial, sehingga untuk soal yang nomor 7 ini dia menggabungkan energi kinetik dan energi potensial. Nah, untuk itu kita lihat tadi masanya sudah diketahui 1000 gram, lalu kita rubah dia konversi dia ke kilogram jadi 1, lalu ketinggian mula-mulanya 6, lalu ketinggian akhirnya itu 4. Terus kita lihat percepatan gravitasinya itu ada 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lihat karena EK awalnya itu EK awal sama dengan 0. Kenapa Ibu bilang sama dengan 0 EK awalnya? Karena tadi kecepatan awalnya ini sama dengan 0. Jadi mula-mula diam. Awal. AWL. Ini awal ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus. EM tadi yang ini. EM itu sama dengan EM aksen. Kenapa Ibu bilang EM aksen? Ya. Ya. Jadi energi mekanik apa sudah? Energi mekanik energi mekanik akhir dengan energi mekanik mula-mula. Anggap saya seperti itu ya. Oh, ini energi mekanik akhir, energi mekanik mula-mula. Nah, sekarang kita lihat energi mekaniknya. Kita lihat EM itu sama dengan EK 1. EK ditambah dengan EP coba kamu tulis juga cepat, di situ lebih bagus. Itu sama dengan EK aksen ditambah dengan EP aksen. Ini EP aksen. Ya. Karena EK awal tadi itu 0, maka kita tulis di sini 0 ditambah dengan EP. EP itu M kali G kali dengan H. Oh, berarti ini 1 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 6. Hanya kita lihat yang ini dikalikan dengan 6. Ya, sekarang kita masukkan EK aksennya. Ini kan kita belum ketahui EK aksennya berapa. EK aksen. Itu ditambah dengan EP aksennya itu M kali G kali H ditambah dikurang dengan H aksen. Ya. Sehingga ini 60 sama dengan EK aksen ditambah dengan ini sudah 10 tadi, masanya 1, gravitasinya 10, lalu ini 6 dikurangi dengan 4. 6 kurang 4 itu 2, jadi 2 dikali dengan 10 hasilnya 20. Oke, perlu kamu mau sini, sabar saya. Sekarang saya lanjut. Nah, sudah sampai di sini. 60 itu
sama dengan Eka aksen tadi ditambah dengan 20, sehingga kita sekarang cari dia punya Eka aksen. Eka aksen sama dengan, letakkan ini, Eka aksen sama dengan 60 dikurangi dengan 20. Sama dengan 40 Joule. Ya. Sudah, sekarang coba kita lihat jawabannya. Ada atau tidak? A, energi kinetik buah kelapa di posisi B, 20 Joule. Terus B, energi kinetik buah kelapa di posisi B, 30. C, energi kinetik buah kelapa di posisi B, 40. Iya. Jadi jawabannya itu adalah C yang benar. Energi kinetik buah kelapa di posisi B, 40 Joule. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kakak. Oh, ada Jessica. Jessica Ya, berangkat tangan. Ya, Jessica, silakan. Ibu, kenapa nih harus pakai energi mekanik? Harus ada aksennya dia. Kenapa tidak langsung energi mekanik dengan energi kinetik tambah energi potensial? Harus di aksen lagi. Iya, terima kasih. Jadi kenapa Ibu pakai energi mekanik yang pakai aksen itu, yang mula-mula dan akhir itu, Ya, karena kalau kita mau langsung cari dia punya energi kinetik di sini, tidak bisa dapat. Kenapa Ibu bilang tidak bisa dapat? Karena kita sudah ketahui tadi dia punya energi kinetik itu, energi kinetik awal ini kan sama dengan 0. Sehingga kalau kita langsung mau cari, kalau kita mau langsung kita pakai EK itu, kan yang ditanya ini adalah energi kinetik toh. EK itu berarti sama dengan 0, berarti tidak dapat, sudah dia punya jawaban di sini, Jessica. Sehingga kenapa Ibu pakai EK aksen lagi di sini? Karena tadi dia punya ini apa yang namanya EK-nya, EK yang kedua itu kita belum ketahui, istilahnya seperti itu, atau EK akhirnya begitu ya. Karena yang ditanya ini adalah EK akhirnya. Seperti itu, Jessica. Bagaimana, Jessica? Bisa ya? Bisa. Ada yang lain mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Bilang, kenapa kalau EK akhir itu kita harus pakai aksen? Kan kita tidak tahu EK akhir apa. Tidak ada yang tanya begitu kan? Tidak ada yang mau bertanya begitu. Kenapa harus pakai aksen apa segala macam? Itu rasa-rasa penasaran macam gitu sangat-sangat penting. Nah, ini kita meeting tinggal 41 orang. Yang mau gabung kasih tahu memang sama orang saya suruh lock meeting supaya jangan ganggu sinyal. Iya. Jadi kenapa Ibu pakai aksen? Ini hanya supaya Ibu persingkat saja, supaya Ibu jangan tulis EK akhir, EK mula-mula, capek Ibu ketik, tulis di sini pakai ini mouse lah begitu. Jadi Ibu kasih tanda aksen satu begitu di atas, tanda petik begitu, supaya ada beda antara energi mekanik mula-mula dan energi mekanik yang akhir, begitu maksudnya Ibu. Sudah? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi Ibu lanjut. Ibu hapus sudah ini?
F yang tidak boleh dulu betul semua. Sembraut sekali. Bisa clear, Oke. Kak. Kalau tidak apa bisa clear. Jadinya gambar. Oke. Silakan. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ke-8. Nomor yang ke-8. Amir Budi Hussein mendorong meja seperti gambar berikut. Iya, kita lihat Amir mana, Budi mana, Hussein mana, kita taruh karang-karang. Sekarang mengakibatkan meja bergerak sejauh 200 cm dengan usaha sebesar 150 Joule. Maka besar gaya X adalah, nah sekarang kita lihat, kita coba gambarkan gaya yang dihasilkan oleh Amir Budi dan Hussein. Ini ada sebuah meja di sini. Lalu ini gaya yang dihasilkan oleh taruh sudah ini Amir kok. Oh ini Amir Budi Hussein. Nah, Hussein berarti kita anggap ini sebagai F1 dia. F1-nya sama dengan 25. F1 ini adalah F2. F2-nya. Lalu ini F3-nya. Ya. Ini F2. Dan F3. Nah, yang kita belum ketahui ini adalah gaya dari F3. Ya. Sekarang kalau kita mau lihat, gaya dari F1 ini adalah 25 dan gaya dari F2 itu adalah 45. Yang ditanya adalah usaha. Nah, kelas 8 dulu kita pernah dapat rumus usaha itu W sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. F dikalikan dengan S. Ya, S itu adalah perpindahan, F itu adalah gaya. Nah, perpindahan di sini, perpindahannya meja itu sendiri itu sejauh 200 meter, 200 cm. Atau kalau kita ubah konversi dia ke meter itu jadi 2 meter. Sedangkan usahanya W-nya itu sama dengan 150 Joule. 150 Joule. Nah, oke, sekarang kita kasih masuk rumusnya. W sama dengan F kali S. Nah, kalau kalian masih ingat segitiga rumus yang pernah Ibu ajar dulu, seperti ini, W sama dengan F dikalikan dengan S. F dikalikan dengan S. Ya. Nah, kalau yang ditanya itu F, maka rumusnya W dibagi dengan S. Kalau ditanya itu S, maka W dibagi dengan V. Itu sudah, itu segitiga rumus Ibu pernah ajar waktu itu. Nah, sekarang yang ditanya ini adalah gaya X, berarti gaya dari F3. Ya. Kita coba buat seperti ini. 150 itu sama dengan, kita cari dulu kayaknya, F2
ditambah F3. Susah juga ini bikin habis waktu saja. Dikurangi dengan F1. Ya. Ya, tutup kurung, lalu dikalikan dengan 2. Ya. Ini 150 tadi ini. Nah. Ya, 150 itu sama dengan F2-nya tadi kita sudah ketahui itu nilainya 45 ditambah dengan F3. Ya, 45 anggap sudah. Ditambah F3 lalu dikurangi dengan coba ada yang sudah bisa hitung ini dapat hasil berapa dikurangi dengan 25. Ada yang sudah bisa dapat ini dari perhitungan ini. Lalu dikalikan dengan 2. Macam sakit tangan. Sudah? Ada yang bisa dapat? 150 45 dikurangi 25 itu hasilnya 20. Lalu ditambah dengan X. Tadi F3 itu X. Lalu tutup kurung kali dengan 2. Setelah itu kita 150 40 dikalikan dengan ditambah dengan 2x. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti? Ada yang masih bingung sampai di sini sebelum Ibu lanjut? Ada yang angkat tangan, Pak Karen? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oh, ada. Ada. Iya. Silakan. Sabar. Iya, mantap. Ibu, 2x dapat dari mana? 2x dapat dari mana? Ya, ini. 20 kita kalikan keluar dari sini. 20 kali 2 itu sama dengan 40. Lalu x itu dikalikan dengan 2. Ini matematika dasar. Iya. 2x. Sudah? Ya, Ibu. Oke. Sekarang kita kasih masuk tadi ini. Ini karena dia pindah ke ruas sini, jadi hasilnya tadi yang dari positif, hasilnya menjadi negatif. Sehingga 150 dikurangi dengan 40. Itu matematika dasar ya. Ya, 150 kurang 40 itu sama dengan 2x. Jadi 150 kurang 40 itu hasilnya 110. Ya. Sama dengan 2x. X itu sama dengan 110 dibagi dengan 2. Hasilnya 55 Newton. Iya, seperti ini. Jadi, kita lihat dulu. Ada tidak jawabannya? Oh, di sini. Iya, ada jawabannya A. Sehingga untuk yang nomor 8 itu jawabannya A. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Dito, jangan berputar-putar buku. Sejak kau catat tidak? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut sudah. Ibu lanjut ya, kalau tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut di nomor 9. Siswa melakukan percobaan dengan apa itu? Dengan menggunakan alat jungkat-jungkit dengan beban yang ada di kedua sisinya seperti gambar berikut. Jika beban L 300 Newton, jadi ini bebannya beratnya 300 Newton, lalu itu digeser sejauh 5 cm menjauh dari titik tumpu. Menjauh dari titik tumpu, berarti dia geser ke kanan ya. Menjauh dari titik tumpu. Lalu tindakan apakah yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang? Kita lihat. Kita lihat pada gambar. Nah, kalau kalian pernah dengar, pernah dapat dulu rumus waktu kelas 8 itu F dikalikan dengan ini materi tuas waktu itu. LK itu sama dengan W dikalikan dengan LB. Nah, ya. Jadi F itu adalah kuasa, lalu W itu adalah beban, lalu LK itu adalah lengan kuasa, dan LB itu adalah lengan beban. Ya, pernah dapat dulu rumus seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini itu L-nya adalah 300 Newton. Berat dari massa L. Beban dari L. Nah, sekarang kita lihat lengan beban. Itu adalah 20 cm. 20 cm. Lalu ada lengan kuasa, itu adalah 100 cm. Lalu ada beban. Ada beban itu 300 Newton. Ya. 300 Newton. Nah, sekarang kita cari dahulu kuasanya. Yang pertama kita cari kuasa. Cari kuasa yaitu F ini yang kita cari ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ada pertanyaan. Kita cari F sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke. Kita cari dulu ya. F itu F kali LK. Kita kasih masuk rumus yang ini. Kasih masuk rumus yang ini. Sudah. Kita lanjut. Saya sudah capek tulis. F-nya itu belum diketahui. Lalu LK-nya itu adalah 100.
Lalu W-nya itu adalah 300. Lalu LB-nya itu adalah 20. Oke. Jadi F itu bisa kita langsung saja kali ini. 300 kali 20 itu adalah 6.000. Lalu dibagi dengan 100. Jadi dapatnya 60. Sama dengan 60 Newton. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Nah, sekarang yang kedua. Nah, tadi kita sudah dapat dia punya kuasanya F-nya itu sama dengan 60. Sekarang yang kedua. Yang kedua, cari LK. Cari LK. LK dengan LB. Dengan LB itu ditambah dengan 5. Karena dia bilang tadi di sini soalnya jika beban L 300 digeser 5 cm menjauh dari titik tumpu. Nah, jadi ini LK dan LB ini kita tambah dengan 5. Jadi karena digeser sejauh 5 cm. 5 cm. Iya, oke. Nah, berarti kita lihat LB-nya itu kan sama dengan 20 tadi, 20 tambah dengan 5. Jadi masing-masing ini kita tambah 5. Hasilnya 25. cm. Iya. Nah, sekarang LK-nya. LK-nya LK kali F. Kita kasih masuk kembali rumus ini. Nah, sekarang F-nya sudah diketahui 60 tadi. Lalu LB-nya itu 25 dikalikan dengan 300. Ini kali ini Ibu kasih titik kecil anak tidak kelihatan. Nah, sekarang LK itu 25 kali 300 itu hasilnya 7.500. Lalu dibagi dengan 60. Sehingga dapatnya 125. Iya. Oh, kalau 125 berarti karena di sini sudah 100, berarti kita tambah dengan 25 lagi. Berarti ini dia harus digeser sejauh 25 lagi sehingga dia seimbang dengan di sini. Sudah? Sehingga untuk jawaban yang ke-9 itu adalah C. Menggeser K sejauh 25 cm menjauh dari titik tumpu. Sudah? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang angkat tangan? Tidak ada, Kak.
Sama sekali tidak ada yang mau bertanya. Sudah dicatat ini, sambil catat tadi. Kan Ibu catat pelan-pelan toh. Kamu catat gesit di situ dan pena. Ya, ini info buat kamu yang kasih mati hidup kamera. Dari tadi saya tendang kau keluar betul-betul. 9C. Ya. Kita tahu, kalau kamu kasih mati kamera, mungkin saya kamu kasih menyala ini Zoom, terus kamu tidur. Ya, bisa lanjut mungkin kan tidak ada yang bertanya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ya. Kita sampai jam berapa, Dik? Kita sampai jam 12. Jam 12 lewat 15 sedikit. Dan kita mulai agak lambat. Oke, siap. Sekarang kita lanjut di nomor 10. Seorang siswa diminta untuk menentukan suatu benda yang dimasukkan ke dalam air seperti pada gambar berikut. Kita lanjut di gambar ya. Iya, ini dia ada gambar. Ini soal kelas 8, gaya angkatnya. Ya, pertanyaannya, benda yang sesuai dengan keadaan gambar tersebut adalah, mati lampu. Sabar ya, saya pindah luar dulu supaya bisa terang. Maaf, saya minta maaf. Kita lihat gambar ini. Benda yang sesuai dengan keadaan gambar tersebut. Kita lihat. Di sini kalau kalian dapat dulu duduk diam. Pernah dapat dulu rumus massa jenis di kelas 7. Kalau kalian masih ingat, rumus massa jenis di kelas 7 itu ada rho sama dengan M per V. Massa dibagi dengan volume. Masih ingat itu ya? Masih ingat ya? Iya. Sekarang kalau kita mau lihat ini dari nama-nama bahan dan massa jenisnya, kita lihat ini kita abaikan dulu ini. Kita abaikan yang ini kita abaikan emas 19.500 kg per meter kubik, kita abaikan ya. Kita lihat langsung pada massa per volume. Sehingga kalau kita mau lihat dia punya massa jenis ini dari bahan yang pertama itu emas, kita lihat massanya itu sama dengan 20 gram. 20 gram dibagi dengan 100. Kita berdasarkan rumus ini. Sehingga hasilnya 0,2. Ya, tinggal kamu bagi-bagi saja ini. Kalau ini 50 dibagi dengan 40, hasilnya 1,25 gram per sentimeter kubik.
gram per sentimeter kubik. Terus yang berikut di sini yang ketiga kuningan ini 200 dibagi dengan 100 itu hasilnya 2 gram. Nah, terus yang berikut ini 100 dibagi dengan 120 hasilnya itu 0,8. Ya, sehingga benda yang sesuai dengan keadaan gambar tersebut. Nah, benda yang sesuai dengan keadaan gambar tersebut artinya gaya angkatnya ini harus lebih besar dari berat benda di sini. Sehingga kita akan pilih nomor 1 dan 4. Kenapa Ibu pilih nomor 1 dan 4? Kita lihat lagi kembali. Ya, kenapa Ibu pilih nomor 1 dan 4? Ya, kalau kita lihat di sini, nomor 1 dan 4 itu yang nilainya atau bebannya lebih kecil dibandingkan dengan yang nomor 2 dan 3. Sehingga kalau bebannya lebih kecil, maka gaya angkat yang dihasilkan itu lebih besar. Sudah? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Grace Lee yang mengantuk dari tadi. Ya, jadi untuk bahan yang ada di sini tadi ini kita abaikan. Ini hanya pengecoh saja untuk soal. Jadi ini kita abaikan saja ini. Yang di sini. Ini diabaikan. Ini hanya sebagai pengecoh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Belum ada, Kakak. Masih belum. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di nomor yang ke-11. Berarti kalau tidak pertanyaan berarti sudah mengerti. Antara sudah mengerti atau bingung atau tidak tahu mau tanya apa. Tidak tahu mau tanya apa. Tidak tahu mau tanya apa deh. Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Nomor 11. Perhatikan gambar posisi bulan terhadap bumi. Gambar posisi bulan terhadap bumi. Wajah bulan terlihat dari wajah bulan terlihat dari bumi pada posisi 4. Oh, pada posisi ini berarti. Pada posisi 4 adalah titik. Ya, Ibu langsung jawab saja. Ibu pusing juga sendiri. Ini apa deh posisi bulan dia nama? Pak Karel, posisi apa dia nama? Jadi jawabannya itu adalah C. Itu posisi Walning Gibbous. Apa itu artinya, Pak Karel? Apa dia bilang, Kakak? Walning apa? Walning Gibbous. Walning Gibbous. Saya bingung. Ngerti. Ayo kita lanjut ya. Nanti kamu cari sendiri di internet itu posisi Walning Gibbous. Jadi jawabannya C.
kita lanjut yang hitung-hitungan saja. Pusing saja ini bulan. Bulan saja kita harus hitung semua. Iya. Oke, sekarang kita lihat. Jam tidak ada kerja. Tunggu dia datang saja. Ya, kita lihat yang nomor 12. Kita perhatikan yang nomor 12. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Ada titik A. Jika waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B adalah 3 second, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik-titik. Ya, kita lihat dulu panjang gelombang dari titik A ke titik B. Coba Gary Tasman, panjang gelombang dari titik A ke titik B, itu ada berapa panjang gelombang? Gary Tasman? Panjang gelombang dari titik A ke titik B. Ada berapa panjang gelombang itu? Tiga, Ibu. 3? Kenapa bisa 3? Satu panjang gelombang. Dari titik A atau Ibu? Iya, dari titik A. Titik A yang ini, bukan yang di sini. Bukan yang di sini, Oh, iya, tapi yang di sini. Yang di sini. Iya. Ada berapa semua, Giri? 3, Ibu. 3, ya. Jadi satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau menurut Giri itu ada 3, itu agak keliru, Coba yang lain ada berapa kira-kira? Ferlin? Ferlin ada berapa? Atau Vera Solo? Ada berapa itu panjang gelombang dari titik A ke titik B? Marvin ada angkat tangan ini. Oh ya, silakan Marvin. Ya, berbicara Saudara. 5. 5 panjang gelombang. Jessica, Vera Solo. Ini Vera macam yang tidak sabar mau jawab. Vera Solo, silakan. Ada berapa panjang gelombang itu? Dari titik A ke titik B. 1. Tempuh dari titik A ke darat 3 second, maka cepat. Ada berapa panjang gelombang Vera Solo? Garul kau rambut yang keriting. 3 jawab, 3. 3 duluan tadi, Kak. Ada 2. Iya, ada 2 panjang gelombang, Jadi hati-hati kalau kamu lihat panjang gelombang yang dihitungnya dari setengah seperti ini. Iya. Iya. Kenapa ada 2-nya? Dari sini, dari puncak A ini ke puncak yang ada di sini, ini anggap saya Ibu kasih puncak X ini, itu 1 panjang gelombang. Lalu dari sini ke sini itu 1 panjang gelombang. Sudah? Atau kalau misalnya 1 panjang gelombang itu, dia dari sini 1 puncak dan 1 lembah sampai di sini. Nah, ini 1 panjang gelombang. Sudah? Berarti kalau dari sini ke sini, ini 2 panjang gelombang. Nah, sampai sini ini 2,5 panjang gelombang.
Sudah. Tetapi karena yang ditanya dari titik A ke titik B yang di sini, berarti setengahnya ini dengan setengahnya ini dengan setengahnya ini itu ditambah dengan ini itu jadi satu panjang gelombang. Sudah. Lalu setengahnya ini ditambah setengahnya ini itu jadi satu panjang gelombang. Sehingga panjang gelombang dari titik A ke titik B itu sama dengan 2 panjang gelombang. Sudah? Nah, lanjut yang berikut. Waktu yang dibutuhkan itu ada 3 second. Jadi T itu sama dengan 3. Lalu yang berikut, jika waktu tempuh dari titik A ke titik B, maka cepat rambat gelombang. Nah, sekarang yang kita lihat itu adalah jarak. Jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B, ini karena dari titik A sampai sini, ini 7,5, sehingga kita ambil dia punya rata-rata di sini. Sampai sini saja dia punya jarak. Anggaplah, jangan terkecoh dengan ini 7,5, kita anggaplah anggap ya. Kalau kita hitung itu, ukur dia sekitar 6 meter. Jadi jangan pakai semua ini, karena ini jarak dari titik A sini sampai ke sini. Sudah? Oke, sekarang kita hitung dia punya yang panjang gelombang tadi. Nah, aduh, ini kenapa naik begini? Bapak lihat ini Nino ini. Karena yang mau latihan. Iya, latihan, tapi jangan di sini, di sana. Oh, Mama. Ya, sekarang kita lihat 2 panjang gelombang itu sama dengan 6 meter. Sama dengan 6 meter. Lalu yang berikut. Sehingga untuk panjang gelombang itu sendiri 6 dibagi dengan 2 kita dapat 3. Ya. Ya, sekarang kita lanjut. Kita cari dulu dia punya frekuensi. Frekuensi kita dapat rumus F itu sama dengan N per T. N per T itu sama dengan 2 per 3. Sudah 2/3 Hz. Sudah begitu. Terus cari lagi dia punya V sama dengan F dikalikan dengan F. Rambat gelombang kita cari. Lalu ini 3 dikalikan dengan 2/3 sama dengan 2 meter per sekon. Ya. Sehingga untuk jawaban nomor 12 itu kita dapat 2 meter per sekon.
Sampai di sini ada pertanyaan. Reno Bengi mungkin mau bertanya, Reno Bengi. Kau lihat kau berkaca dari tadi, kau ganteng memang. Saya akui memang kau ganteng. Hebat sekali. Ada pertanyaan? Kenapa ini N tiba-tiba 2, tidak ada yang bingung ya? Nasib pelajaran susah begini semua. Nasib kita mata pelajaran yang susah semua. Iya. Korban matematika, bahasa Inggris, IPA itu pasti korban. Tidak ada yang kita tiga itu pasti korban. Iya, tidak enak kalau menjelaskan begini. Iya, dorong ini. Oh iya, Ibu. Hanya begitu. Ayolah, mana kamu tidak ada rasa ingin tahu sama sekali. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dapat kamu buang kota dengan tongkat dagu macam sales. Tidak ada pertanyaan ya? Ini sedikit, habis waktu ini. Cepat sudah, tanya-tanya sudah. 12.15 kita selesai, 5 menit. 5 menit lah. Perpanjang, so kalau memang masih ada yang mau bertanya, Pak perpanjang sampai 12.20 lah. Come on lah, aduh gimana sih, nak. Mana kamu kalah dari Nino yang hobi bertanya? Nino lebih jago tanya daripada kamu. Aduh, cari masalah, nak. Kamu ketemu kuliah nanti kamu cari pertanyaan lebih banyak daripada ini. Itu dia, cari masalah daripada. Cari hal. Iya, jadi tolong dulu. Kenapa bisa begitu? Atau ada yang butuh bilang, kenapa dia bisa begini dia punya hasil, Ibu? Saya kurang tangkap dari Ibu penjelasan dari awal. Tidak ada tanya begitu. Atau sebenarnya memang dorong lupa total sudah ini ya, materi ini kayaknya. Jadi dong bingung sudah. Apa yang dong mau tanya, dong bingung. Bisa jadi. terlalu banyak tidur. Orang kalau edit video Free Fire yang pakai kata-kata itu dong hebat sekali. Yang orang apa? Jangan nilai aku dari masa lalu kok, tai. Apa masa lalu? Masa lalu masih kecil apa? TK? Kencing setengah mati. Anak kecil. Ayo sudah, bertanya lah nak. Baru SMP jangan nilai aku dari masa lalu. Apa-apa. Iya paling di masa lalu paling beli pentol di Mas. Itu masa lalu apa kita mau nilai? Tidak ada lagi mau bertanya? Tidak ada lagi, kita sudah menyerah dan hidup sendiri. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkah atau bagaimana Pak Karen? Boleh kakak, masih ada waktu sampai 12.20 sih. Oke, kita lanjut satu nomor ya. Kita lihat di nomor 13 ya. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut satu sama lain. Jika terbentuk sejumlah 11 bayangan, maka sudut antara dua cermin tersebut adalah titik-titik A30, B45, C60, D90. Ya, kita lihat yang pertama. Sebuah benda diletakkan antara dua cermin ya. Nah, kita lihat ini untuk jumlah bayangan. Jumlah bayangan itu JB, saya kasih singkatan ya. Jumlah bayangan
itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat itu dibagi dengan sudut, kasih saja alfa di sini sudut. Lalu tutup kurung, ini kita kurung tadi, dikurangi dengan 1. Ya. Kita lihat ini jumlah bayangan tadi ada 11. 11 itu sama dengan 360. Coba sekejap 360 dibagi dengan sudut, kasih alfa daripada ketik sudut ya. Dikurangi dengan 1. Ya, ini kita pindahkan dia ke ruas sini, jadi 11 ditambah dengan 1. Ya. 360 dibagi dengan dibagi dengan sudut lalu 12 360 dibagi dengan alfa. Ya. Jadi alfa sama dengan 360 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 3. Oke. Sehingga untuk jawaban nomor 13 itu adalah 30 derajat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ayo silakan. Tidak ada yang tanya bilang, kenapa itu sudut ini? Oh ya, ada Vera. Kenapa itu sudut ini ibu guru pakai alfa? Nah, tidak ada tanya-tanya begitu. Silakan Vera. Ya, Vera silakan. Ibu 1 dapat dari mana, Ibu? 1 ya. 1 ini Ibu dapat dari rumus jumlah bayangan. Ya, ini ada di sini. Ada di atas sini. Rumus jumlah bayangan itu 360 derajat dibagi dengan sudut. Sudut itu Ibu singkat saja dia dengan alfa atau juga dengan theta, itu bisa saja. Supaya Ibu tidak capek tulis sudut. Ibu taruh saja alfa di sini, lalu dikurangi dengan 1. Oh, dari rumus. Ada rumusnya memang ini. Itu materi kelas 8 semester 2 yang kalian tidak dapat kemarin. Tapi Ibu pernah kasih soal itu di apa itu? Dari Henry mau bertanya mungkin? Silakan Henry. Ibu, saya mau tanya, bukannya jika nilai yang mau dikalikan kalau dikasih pindah, dia pun nilai macam bagi begitu akan berubah menjadi kali. Tapi kenapa tetap 360 bagi 12, bukan 360 kali 12? Oh, pindah ruas kau maksud? Iya. Pindah ruas begitu kok? Iya. Iya, jadi kamu pernah dapat dulu segitiga rumus, Ibu pernah kasih toh? Nah, Ibu coba pakai segitiga rumus ini ya, supaya lebih jelas lagi.
12 sama dengan 360 dikalikan dengan alfa. Oh, berarti 12-nya di sini. 13. Ya, 360 kali alfa. Iya. Iya. Sekarang ini alfa, kenapa Ibu taruh di sini dia? Oh, kenapa dia jadi 360 lagi Ibu per 12? Harusnya kan dia 12 harusnya dia kan 12 per 360 toh Ibu? Oh iya. Kenapa Ibu taruh seperti itu? Karena alfa ini dia sudah per 1 di sini. Per 1. Sehingga dia punya model itu, kalau kita bilang Ibu bilang per 1, berarti dia kalau kita balik dia ke sini jadinya 360 dia per 12, bukan 12 per 360. Sudah mengerti sampai sini ya, Hendri ya? Ya, mungkin Henry masih ada rasa bingung atau ragu begitu, bagaimana? Bagaimana Hendri? Ya, silakan. Ini bukan itu yang saya tanya, Ibu. Bukan. Biasanya kan kalau misalnya kalau kita mau mencari nilai yang belum didapat itu, kalau kita mau kasih pindah ini 12 ke ini tempat yang satu yang belum didapat nilai, biasanya kan akan berubah. Macam yang belum didapat sama dengan 360 kali 12. Biasanya seperti itu, Bu. Oh, itu salah lagi itu. Itu matematika dasarnya yang kau salah mengerti, Adik. Kecuali kalau perhitungan penjumlahan begini. Tetapi kalau dia perkalian seperti ini, dia pindah ke ruas ini, berarti dia menjadi pembagian seperti ini, Adik. Begitu, ya? Begitu, nah. Ini sama. Nah, ini karena sama dengan 12 per 1, itu sama dengan 360 kali dengan alfa tadi per 1. Nah, jadi ini dia dikali silang seperti nah, sehingga di sini dia dapatnya karena yang kita cari ini adalah alfanya sehingga di sini dia 360 dibagi dengan 12 seperti itu Kakak. Begitu maksudnya. Sudah? Sejauh ini mengerti Henry? Oke, mantap sekali nak. Nah. Itu. Kalau kamu tanya begitu kan asik, kan? Dari tadi, Kek. Biar kita juga jangan macam omong sendiri. Iya, nah kita cuma mengantuk. Ya, mungkin saya batasi suka, Kek, karena kita waktu sudah lewat 2 menit ini. Terima kasih banyak. Saya hentikan sudah ini share screen. Oke, silakan ditutup sudah. Oke, mantap sekali. Mungkin Ibu ada apa kata-kata penguatan buat mereka mungkin? Kata mutiara. Iya. Ya, Ibu harap terima kasih semua sudah mengikuti kelas IPA hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat lagi. Coba buka lagi kembali itu materi-materi kelas 7 dan kelas 8. Kan sudah ada itu buku cetak toh yang waktu itu kamu beli di Ibu ataupun ada yang masih utang di Ibu. Nanti tolong dilihat kembali, dibuka kembali lagi itu rasa diri yang masih utang buku di Ibu tolong bayar nanti ya. Jangan kamu lulus dengan bawa utang. Iya, mantap sekali itu kata-kata seperti itu. Bikin diri gila nah orang sudah ambil apa-apa baru. Yang begitu lupa. Ya, senyum-senyum itu biasa begitu tuh. Grace, Francisca Junian Remada, siapa lagi? Wih, siapa? Alexander siapa pakai GoPro? Fish Eye. Luar biasa sekali. Nah, kau tambah canggih sih kehidupan. Nah, hebat dia.
Ya. Oke, sudah kalau itu terima kasih banyak sudah mengikuti kelas IPA dengan Ibu. Sampai jumpa di 2 minggu berikut. Oke, dadah, bye-bye. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu sudah apa ya. Baik, anak-anak, besok kita pertemuan mata pelajaran sabar. Pak Guru mau tanya Ketua OSIS. Ya, besok kita pelajaran apa, Nak? Sabar, saya buka roster, Bu Guru. Oke. Buka roster yo. Matematika dan Bindo. Oke, matematika dan Bindo besok. Mantap. Apakah kita ada jam BK? Tidak ada? Oh ya, jam BK ada di hari Kamis. Nanti kalian ketemu dengan Ada BK, kalian. Bu Guru? Ada sekali kita punya BK sekarang sudah lengkap. Mantap sekali Grace, kau TikTok lihat di situ. Ya, ini Pak Guru tadi ada rekam, jadi nanti yang ketinggalan bisa lihat nanti di YouTube. Pak Guru hentikan dulu ini rekaman.